Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakina Kuina Mulia, saya dari Sarjana Terapan Kebidanan semester 3 kelas A. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya nih, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, bagaimana sih dokter bisa melihat ke dalam tubuh kita tanpa melakukan operasi? Atau bagaimana kanker dapat diobati dengan radiasi? Nah, jawabannya ada pada fisika kesehatan, sebuah ilmu yang menggabungkan prinsip fisika dengan aplikasi medis untuk menyelamatkan nyawa. Hari ini, kita akan memahami 3 hal penting. Pertama, besaran dan pengukuran, dengan fokus pada akurasi versus presisi. Kedua, spektrum, gelombang elektromagnetik dan gelombang radio hingga sifat gamma. Nah, dan yang ketiga, pemanfaatan radiasi dalam dunia medis, mulai dari diagnosis hingga terapi. Baiklah, disimak dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke besaran dan satuan, yaitu dalam dunia medis, pengukuran yang tepat bisa menentukan hidup dan mati pasien. Oleh karena itu, kita harus memahami konsep besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Menurut Bureau International des Poids et Mesures, sistem internasional menggunakan satuan standar yang juga diterapkan dalam medis. Mari kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama ada panjang, diukur dalam meter. Dalam praktik medis, ini digunakan untuk mengukur ukuran tumor atau dimensi organ, misalnya dokter akan mencatat tumor berdiameter 2,5 cm. Kemudian ada massa. Massa diukur dalam kilogram. Ini sangat penting untuk menghitung dosis obat yang tepat. Contoh saja, seorang anak dengan berat badan 20 kg memerlukan dosis obat yang tentunya berbeda dengan orang dewasa 70 kg. Lalu waktu. Diukur dalam sekon. Dalam medis, digunakan untuk monitoring detak jantung misalnya. Detak jantung normal adalah 60 hingga 100 kali per menit. Lalu ada suhu. Dalam satuan SI adalah Kelvin. Namun, dalam praktik medis kita menggunakan Celsius. Suhu tubuh normal berkisar 30,5 hingga 37,5 derajat Celcius. Nah, standarisasi satuan ini sangat penting. Bayangkan jika setiap rumah sakit menggunakan satuan yang berbeda-beda. Ini bisa berakibat fatal bagi pasien. Nah, sekarang mari kita bahas dua konsep yang sangat penting namun sering membingungkan, yaitu akurasi dan presisi. Apa sih bedanya? Untuk memahaminya, bayangkan Anda sedang menembak target. Akurasi adalah seberapa dekat tembakan Anda ke pusat target, ke nilai yang sebenarnya. Ini tentang kebenaran hasil pengukuran. Lalu ada presisi. Presisi adalah seberapa dekat tembakan-tembakan Anda satu sama lain. Tentang konsisten, ini tentang ketelitian pengukuran yang berulang. Nah, sekarang mari kita lihat contoh nyata dalam konteks medis. Bayangkan, kita mengukur tekanan darah seorang pasien yang nilai sebenarnya adalah 120 per 80 mm merkuri. Ada skenario pertama, dikategorikan ideal. Kita menggunakan tensimeter digital yang terkalibrasi dengan baik. Maka hasilnya 120 per 80 pada percobaan pertama, lalu percobaan kedua 120 per 80, percobaan ketiga 119 per 80. Ini adalah kondisi ideal, akurat, dan presisi. Hasil mendekati nilai sebenarnya dan konsisten. Lalu ada skenario kedua, dikategorikan berbahaya, tensimeter yang rusak atau error terkalibrasinya. Hasilnya 140 per 90, 141 per 90, 140 per 91. Nah, perhatikan, hasilnya sangat presisi kan? 140, 141, 140, namun sayangnya tidak akurat. Konsisten, namun tidak akurat. Selalu salah 20 mm dari nilai sebenarnya. Ini berbahaya karena pasien bisa salah didiagnosis hipertensi dan mendapat obat yang tidak diperlukannya. Lalu ada skenario ketiga,
dikategorikan bermasalah. Pengukuran manual oleh pemula yang kurang terlatih misalnya. Hasilnya 115/75 pada percobaan pertama, lalu 125/85 pada percobaan kedua, 118/82 pada percobaan ketiga. Nah, rata-rata mungkin masih mendekati nilai sebenarnya, sehingga akurat, tapi sayangnya sangat tidak presisi. Hasil tidak konsisten. Ini bermasalah, karena kita tidak bisa memonitor perubahan kondisi pasien dengan baik. Nah, menurut penelitian John Taylor dalam bukunya An Introduction to Error Analysis tahun 1997, dalam pengukuran medis, kita butuh keduanya, baik akurasi maupun presisi. Tanpa akurasi, diagnosis akan salah. Tanpa presisi, kita tidak bisa memonitor perkembangan kondisi pasien dengan baik. Itulah mengapa kalibrasi alat medis dilakukan secara berkala untuk memastikan akurasi dan presisi tetap terjaga. Ini adalah fondasi dari kedokteran modern yang aman dan efektif. Sekarang kita masuk ke topik yang sangat menarik, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang bergerak tegak lurus satu sama lain. Yang istimewa dari gelombang ini adalah ia tidak memerlukan medium untuk merambat, bisa melalui ruang hampa udara. Semua gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan yang sama. Di ruang hampa, kecepatan cahaya yaitu 300.000 km per detik atau 3 kali 10⁸ meter per detik. Ada hubungan matematis fundamental yang menghubungkan kecepatan cahaya, panjang gelombang, dan frekuensi. Rumusnya sama. C sama dengan lambda dikali F, di mana C adalah kecepatan cahaya yang konstan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Artinya sederhana, jika panjang gelombang pendek, maka frekuensi tinggi. Dan karena energi sebanding dengan frekuensi, maka panjang gelombang pendek berarti energinya tinggi. Sekarang mari kita jelajahi spektrum elektromagnetik lengkap dari panjang gelombang terpanjang ke terpendek. Pertama, gelombang radio. Panjang gelombangnya lebih dari 1 meter. Energinya sangat rendah dan aman. Dalam medis, ini digunakan untuk MRI atau magnetic resonance imaging untuk pencitraan otak, otot, dan ligamen. Karena energinya rendah, tidak merusak jaringan tubuh. Kedua, gelombang mikro. Panjang gelombang 1 mm hingga 1 meter. Energi masih rendah. Aplikasi medisnya adalah terapi pemanas jaringan yang disebut diatermi. Ketiga, infrared atau inframerah. Panjang gelombang 700 nanometer hingga 1 mm. Kita merasakan infrared sebagai panas. Aplikasi medisnya adalah termografi, pencitraan untuk mendeteksi inflamasi atau peradangan berdasarkan panas yang dipancarkan tubuh. Lalu keempat, cahaya tampak. Panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer. Ini adalah satu-satunya radiasi elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia dari merah dengan panjang gelombang 700 nanometer melalui oranye, kuning, hijau, biru, hingga ungu pada 400 nanometer. Aplikasi medisnya termasuk endoskopi untuk melihat organ dalam dan fototerapi untuk mengobati bayi kuning. Kelima, ultraviolet atau UV. Panjang gelombang 10 hingga 400 nanometer. Energinya sudah sedang hingga tinggi dan mulai berbahaya. UV dari matahari bisa menyebabkan kanker kulit. Tapi dalam medis, UV digunakan untuk sterilisasi ruang operasi karena bisa membunuh bakteri. UV dibagi menjadi 3, UVA, UVB, dan UVC yang paling berbahaya. Kemudian keenam, sinar X atau ronsen. Panjang gelombang 0,01 hingga 10 nanometer. Energinya tinggi
dan dapat mengionisasi atom, melepaskan elektron dari atom. Sinar X dapat menembus jaringan lunak, namun diserap oleh tulang yang padat. Nah, aplikasinya sangat luas. Foto ronsen, CT scan, fluoroskopi, sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895. Penemuannya yang mengubah dunia kedokteran selamanya. Ketujuh, sinar gamma. Panjang gelombang kurang dari 0,01 nanometer. Ini adalah radiasi dengan energi sangat tinggi dan paling berbahaya. Daya tembusnya paling kuat dari semua radiasi. Dalam medis digunakan untuk PET scan dalam diagnosis dan radioterapi untuk pengobatan kanker. Sinar gamma dipancarkan dari inti atom radioaktif. Nah, yang dijelaskan oleh Bosberg ini adalah poin kuncinya. Bosberg dan rekan-rekannya dalam buku The Essential Physics of Medical Imaging tahun 2012, semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi energinya, dan semakin berbahaya bagi jaringan tubuh. UV, sinar X, sinar gamma disebut radiasi ionisasi karena energinya cukup kuat untuk melepaskan elektron dari atom, dan ini dapat merusak DNA sel hingga menganggap penggunaan radiasi dalam medis harus sangat hati-hati dan terkontrol. Baik, sekarang bagian yang paling menarik, yaitu pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Seperti apa sih? Nah, biar mudah, saya bagi jadi 3 bagian kategori. Yang pertama ada warna biru. Biru dikategorikan sebagai radiasi yang aman. Contohnya apa? Contohnya MRI dan USG. Lalu kategori kedua, kuning. Kuning dikategorikan untuk radiasi yang hati-hati, contohnya X-ray, CT scan, dan PET. Lalu, kategori yang terakhir, saya beri warna merah. Kenapa merah? Karena warna merah untuk mengkategorikan radiasi terapi. Contoh radiasi terapi adalah radioterapi. Mari kita mulai. Nah, yang pertama kita bahas adalah radiasi aman. Ini adalah teknologi yang tidak menggunakan radiasi ionisasi, jadi sangat aman dan bisa dipakai berulang kali. Yang pertama, alatnya adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Saya kasih analogi sederhana nih. Kalian tahu GPS? Nah, GPS pakai sinyal radio untuk mendeteksi lokasi kita. Nah, MRI mirip seperti itu, pakai magnet kuat dan gelombang radio untuk memetakan tubuh bagian dalam. Cara kerjanya gampang. Tubuh kita 70% air. Air itu H2O dan atom hidrogen. Nah, magnet MRI yang super kuat bisa kalian bayangkan 30.000 kali lebih kuat dari magnet kulkas. Nah, magnet ini akan sejajarkan semua atom hidrogen-hidrogen di dalam tubuh. Terus dikasih gelombang radio yang menggoyangkan atom-atom itu. Pas atom kembali ke posisi normal, mereka kirim sinyal balik dan sinyal ini ditangkap komputer dan jadilah gambar. Kelebihan MRI, tidak ada radiasi berbahaya sama sekali. Gambar jaringan lunaknya paling detail, sempurna untuk lihat otak, otot, ligamen, dan bisa dipakai berulang-ulang tanpa kena resiko. Terus contoh penggunaannya seperti tumor otak, lalu mendeteksi cedera ligamen, dan ternyata stroke dan pemeriksaan tulang belakang juga menggunakan MRI loh. Nah, sayangnya MRI juga ada kelemahannya. Kelemahannya yaitu mahal, prosesnya juga lumayan lama, sekitar 30-60 menit. Lalu MRI suaranya berisik dan tidak bisa untuk pasien yang punya implan logam atau alat pacu jantung karena MRI menggunakan magnet yang sangat kuat. Nah, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu USG atau ultrasound. Analogi sederhananya, kalian tahu kelelawar? Nah, kelelawar pakai suara untuk melihat dalam gelap kan? Nah, USG persis seperti itu. Pakai gelombang suara yang super tinggi yang kita tidak bisa dengar untuk melihat dalam tubuh. Seberapa tinggi sih frekuensinya? Tinggi sekali. Nah, yang pertama kalian tahu kan, telinga manusia bisa dengar hanya 20 sampai 25 ribu Hz. Nah,
USG medis pakai 2 sampai 18 juta Hz. Jauh sekali kan perbedaannya. Makanya kita nggak bisa dengar. Cara kerjanya simple. Probe USG kirim gelombang suara ke dalam tubuh. Gelombang ini memantul dari organ atau jaringan. Kita sebut pantulannya dengan echo. Echo ini ditangkap lagi oleh probe. Terus jadi gambar langsung di layar. Makanya bisa digunakan untuk melihat gerakan real time. Kelebihannya luar biasa, 100% aman untuk ibu hamil dan janin. Makanya selalu dipakai cek kehamilan. Bisa lihat gerakan langsung seperti jantung janin berdetak, murah, dan alatnya bisa dibawa kemana-mana. Dan tidak ada radiasi sama sekali. Contoh penggunaan USG seperti cek kehamilan dan perkembangan janin. Ini yang paling terkenal dan pemeriksaan jantung yang disebut ekokardiografi. Nah, deteksi batu ginjal atau batu empedu juga menggunakan USG dan juga untuk membantu jarum saat biopsi supaya tetap sasaran. Nah, USG ternyata juga ada kelemahannya. Kualitas gambarnya memang kurang detail dibanding MRI dan sangat tergantung skill operatornya untuk menghasilkan gambar yang bagus. Itu kelemahan USG. Nah, itu dia 2 alat yang dikategorikan radiasi aman. Sekarang kategori kedua, radiasi ionisasi untuk diagnosis. Saya kasih warna kuning sebagai tanda untuk hati-hati. Ini adalah teknologi yang menggunakan radiasi yang bisa merusak DNA kalau berlebihan. Tapi tenang, dosisnya sudah diperhitungkan dengan cermat oleh dokter. Dan untuk diagnosis yang penting, manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya. Yang pertama, yang paling tua dan paling terkenal. Alatnya yaitu sinar X atau ronsen. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan kalian nyalain senter kuat terus diarahkan ke barang-barang. Benda padat seperti batu akan bikin bayangan gelap seperti menghalangi cahaya. Benda tipis seperti kain tembus cahaya. Nah, sinar X persis seperti itu. Cara kerjanya, sinar X ditembakkan ke tubuh, tulang yang padat menyerap banyak sinar X. Jadi, di film tampak putih. Daging yang tipis menyerap sedikit dan tampak abu-abu. Sedangkan paru-paru yang berisi udara tidak menyerap sama sekali, jadi tampak hitam. Ditemukan oleh Wilhelm Röntgen tahun 1895, dan ini mengubah dunia kedokteran selamanya. Beliau dapat Nobel Fisika pertama pada tahun 1901. Kelebihannya cepat, hanya beberapa detik, lalu murah, dan paling bagus untuk melihat tulang. Nah, contoh penggunaannya yaitu penggunaan untuk deteksi patah tulang, lalu foto torak untuk lihat paru-paru, kemudian foto gigi untuk deteksi gigi berlubang, dan deteksi pneumonia. Dosis radiasinya bagaimana? Foto torak cuma 0,02 milisievert. Ini setara dengan radiasi atlam atau yang kita terima selama 3 hari saja, jadi sangat kecil. Berikut adalah CT scan atau komputer tomografi. Ini adalah revolusi dari X-ray. Nah, analogi sederhananya bayangkan kalian punya roti tawar. Kalau di foto dari samping, kita cuma lihat sisi luarnya saja kan. Nah, kalau kita iris roti itu jadi potongan-potongan tipis, terus foto setiap irisan, kita bisa lihat dalamnya dengan detail. Nah, CT scan seperti itu, mengiris tubuh jadi gambar-gambar tipis lalu disusun jadi gambar 3 dimensi yang lengkap. Nah, cara kerjanya, pasien berbaring terus mesin X-ray berputar 360 derajat mengelilingi tubuh sambil terus mengambil gambar. Bayangkan kayak kamera yang berputar keliling kita sambil motret ratusan kali. Komputer kemudian menyusun semua foto-foto yang banyak itu jadi gambar 3 dimensi yang super detail. Kelebihannya luar biasa. Super cepat, kurang dari 30 menit bisa scan seluruh tubuh. Detail anatominya luar biasa, bahkan pembuluh darah kecil bisa terlihat, dan ini adalah gold standar untuk stroke dan trauma. Contoh penggunaan yang life-saving seperti stroke CT bisa membedakan apakah stroke karena pendarahan atau karena sumbatan dalam hitungan menit. Ini menentukan pengobatan yang berbeda total dan bisa selamatkan nyawa. Juga untuk trauma yang deteksi pendarahan internal yang tak kelihatan dari luar. Untuk kanker mengukur ukuran tumor dan deteksi batu ginjal. Nah, dosis radiasinya memang lebih tinggi. CT abdomen lebih 10 milisievert, setara radiasi alam selama 3 tahun. Beda banget kan? Tapi ingat ya, untuk diagnosis yang penting seperti stroke atau trauma berat, manfaatnya jauh lebih besar dari resiko radiasi ini. Kemudian ada PET scan dengan gambar berwarna-warni. Yang terakhir dalam kategori diagnosis adalah PET scan,
positron emission tomography. Ini teknologi yang paling canggih. Perbedaannya dari yang lain, kalau CT dan MRI itu seperti foto rumah yang lihat strukturnya saja. Lalu kalau PET itu seperti lihat tagihan listrik rumah yang lihat aktivitasnya, rumahnya yang lampunya nyala, semua kan tagihan listriknya tinggi. Itu artinya aktivitas tinggi. Nah, PET melihat aktivitas atau metabolisme sel di dalam tubuh. Cara kerjanya sangat menarik. Pasien disuntik dengan glukosa radioaktif, kita sebut dengan FDG. Kenapa glukosa? Karena sel kanker itu rakus. Mereka makan glukosa 10-20 kali lebih banyak dari sel normal. Jadi sel kanker akan menyerap FDG ini dalam jumlah besar. Nah, radioaktif ini kemudian memancarkan sinyal yang ditangkap kamera khusus. Di layar monitor, area yang berwarna merah atau terang itu artinya aktivitas metabolisme tinggi. Nah, kemungkinan besar ada kanker di sana. Kelebihannya luar biasa, bisa mendeteksi kanker sebelum ada benjolan atau perubahan struktur. Tumor sekecil 5 mm sudah bisa ketahuan. Dan yang paling penting, bisa ngecek apakah kemoterapi berhasil atau tidak dalam waktu 2-3 minggu saja. Dan kalau metabolisme kita turun, artinya kemoterapi berhasil. Kalau tidak turun, dokter bisa ganti obat lebih cepat. Contohnya, deteksi kanker dan penyebarannya ke seluruh tubuh. Evaluasi hasil kemoterapi dan membedakan tumor yang tumbuh lagi versus jaringan parut pasca operasi. Karena CT tidak bisa membedakan ini, tapi PET bisa karena tumor aktif secara metabolik. Jaringan paru tidak. Juga untuk deteksi dini Alzheimer. Nah, bagus sekali kan? Dosis radiasi sekitar 14 milisievert setara radiasi alam 4-5 tahun. Nah, itu dia penggunaan dari alat yang luar biasa ini. Dan ini banyak digunakan. PET sangat bagus, terutama untuk membantu deteksi kanker sebelum terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi. Nah, itu dia untuk kategori yang kedua. Oke, sekarang kategori ketiga dan terakhir, radiasi untuk terapi. Ini bukan untuk diagnosis, tapi untuk mengobati, khususnya kanker. Nah, yang pertama adalah radioterapi atau external beam radiation therapy. Analogi sederhananya, bayangkan di taman kita ada rumput liar atau tanaman pengganggu, ibaratnya sel kanker. Nah, kita mau bunuh rumput liar ini pakai racun, tapi tanaman bagus di sebelahnya jangan sampai mati. Nah, radioterapi seperti itu, menyemprot racun berupa radiasi dosis tinggi yang membunuh sel kanker sambil berusaha selamatkan sel normal di sekitarnya. Cara kerjanya adalah ada mesin besar namanya linear accelerator. Ini seperti meriam. Radiasi, mesin ini menembakkan sinar X super kuat ke tumor. Radiasi ini merusak DNA sel kanker sehingga sel kanker tidak bisa berkembang dan akhirnya mati. Pertanyaan penting, kenapa sel kanker mati tapi sel normal selamat? Pertama, sel kanker tumbuh sangat cepat, jadi mereka lebih sensitif terhadap radiasi. Kedua, sel kanker memiliki sistem repair DNA yang rusak, jadi mereka tidak bisa memperbaiki kerusakan dengan baik. Ketiga, radioterapi diberi bertahap, biasanya 25-35 kali selama 5-7 minggu. Jeda di antara sesi ini memberi waktu sel normal untuk pulih, tapi sel kanker tidak bisa. Sekarang, teknik modernnya sangat canggih. Ada yang namanya IMRT, Intensity Modulated Radiation Therapy. Ini bisa membentuk radiasi sesuai bentuk tumor. Persis, jadi tumor dapat dosis tinggi, organ sehat di sekitarnya dapat dosis minimal. Presisinya sangat tinggi. Ada juga namanya IGRT, Image Guided Radiation Therapy. Sebelum setiap sesi terapi, ada kamera yang memfoto posisi tumor untuk memastikan posisinya tepat. Akurasinya kurang dari 1 mm. Ini seperti GPS untuk radiasi. Lalu contoh penggunaannya untuk kanker prostat, kanker payudara, kanker kepala leher, dan kanker paru. Jadwalnya biasanya 5 hari per minggu, Senin sampai Jumat. Selama 5-7 minggu, setiap sesi cuma 15-30 menit. Lalu ada alat yang kedua, namanya brachytherapy, radiasi internal. Ini konsepnya beda. Kalau radioterapi biasanya itu disemprotkan racun dari luar pagar, kalau brachytherapy ini taruh racun langsung di sarang hamanya. Cara kerjanya, kapsul radioaktif yang sangat kecil, seukuran biji beras, ditanam langsung di dalam atau sangat dekat dengan tumor. Karena jarak sangat dekat, tumor mendapat dosis radiasi yang sangat tinggi. Tapi karena radiasi cepat melemah dengan jarak, jaringan sehat beberapa sentimeter saja sudah aman. Ini berdasarkan hukum fisika, radiasi melemah dengan kuadrat jarak. Artinya kalau jaraknya 2 kali lebih jauh, itu bisa lebih aman. Nah, dapat kita simpulkan bahwa radiasi dari yang terkecil hingga yang terbesar
itu semuanya bisa bermanfaat di dunia medis. Banyak sekali manfaatnya dan berbagai macam jenisnya. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.